warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Ustazah Ayu akan melanjutkan materi matematika di kelas 5 tentang perkalian pecahan campuran. Perkalian pecahan campuran ini di sini kita pelajari dengan dua submateri. Yang pertama, perkalian bilangan caca dengan pecahan campuran, dan perkalian pecahan campuran dikali dengan pecahan campuran. Baiklah, anak-anak sekalian, kalian di kelas boleh buka bukunya di halaman 30. Di halaman 30 di sini ada perkalian pecahan campuran. Yang pertama, perkalian bilangan caca dengan pecahan campuran. Di sini saya mau menjelaskan tentang perkalian bilangan caca dengan pecahan campuran. Di sini Ustazah Ayu punya contoh. Contohnya ada 4 dikali 21/5. Ini adalah bilangan caca dan ini adalah pecahan campuran. Ketika kita punya soal seperti ini pecahan campurannya kita ubah terlebih dahulu ke pecahan biasa. Jadi di sini kita punya 4 dikali 2 dikali dengan 5, 2 kali 5 ditambah dengan 1, ditambah 1/5. 4 dikali 2 dikali 5, 10, ditambah 1, 11, berarti 11/5. Nah, ketika bilangannya sudah berubah menjadi pecahan biasa seperti ini, selanjutnya kita bisa langsung kaliin. Cara mengkaliinnya, yang di sini adalah 4. 4 ini prinsipnya adalah 4/1. Jadi kita punya 4/1 dikali 11/5. Kalau bentuknya sudah sama-sama berubah menjadi pecahan seperti ini, boleh bisa langsung kita selesaikan. 4 dikali 11 itu adalah 44. 1 dikali 5, 5. Karena tadi awalnya itu adalah pecahan campuran, sekarang kita sudah punya pecahan biasa. Pecahan biasanya kita ubah menjadi pecahan campuran. Pecahan campuran itu kita ubah yang pembilang dibagi dengan penyebut. Pembilangnya adalah 44 dibagi dengan 5. 44 dibagi dengan 5, caranya 5 dikali berapa yang hasilnya 44 atau mendekati. Kita punya 8. 8 dikali 5 itu 40. Karena 40, 4 dikurang 0 itu 4. 4 dikurang 4 itu 0. Ini adalah sisa. Ini disebut dengan hasil, ini disebut dengan sisa, dan ini disebut dengan pembagi. Ini pembagi. Jadi untuk nilainya itu hasil ditaruh di depan, pembagi posisinya tetap di bawah, dan sisa di atas. Jadi 4 dikali 21/5 itu hasilnya adalah 84/5. Nah, sampai sini anak-anak bisa dipahami contoh yang Ustazah Ayu berikan. Kalau belum bisa dipahami, Ustazah Ayu akan berikan satu contoh lagi tentang operasi perkalian pecahan campuran dengan bilangan caca dan bilangan pecahan. Anak-anak semua, tadi sudah satu contoh yang Ustazah Ayu berikan. Sekarang Ustazah Ayu mau kasih contoh yang kedua tentang perkalian bilangan caca dengan pecahan campuran. Contoh yang kedua ini ada di buku kalian di halaman 30 ya. Perhatikan Ustazah menjelaskan. Di sini Ustazah punya soal 3 dikali 2 1/4. 3 dikali 2 1/4 ini adalah bilangan caca. 2 1/4 itu adalah pecahan campuran. Yang ini kita ubah terlebih dahulu. Yang namanya pecahan campuran kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Nah, kita di sini punya 3 dikali 2 dikali dengan 4, 2 kali 4 ditambah dengan 1/4. Nah, yang ini tinggal kita kalikan.
3 dikali 2 kali 4, 8 tambah 1, 9. 9 per 4. Kalau bentuknya sudah menjadi seperti ini, tadi Ustazah Ayu bilang 3, ini prinsipnya adalah 3 per 1. Berarti kita punya 3 per 1 dikali 9 per 4. Yang namanya perkalian, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Jadi kita punya 3 kali 9 itu 27, 1 dikali 4, 4. Jadi hasilnya 27 per 4. Tapi ini masih dalam bentuk pecahan biasa. Kita akan mengubah pecahan biasa ini menjadi pecahan campuran. Caranya 27 dibagi dengan 4 atau pembilang dibagi dengan penyebut. Kita punya 27 dibagi 24. Kalian harus pinter perkalian 4. Hafal dulu perkalian 4. Perkalian 4, 4 dikali berapa yang hasilnya 27? Atau yang mendekatin. Karena di perkalian 4, hasil yang mendekati 27 itu adalah 6. Jadi kita punya hasil 6. 6 kali 4 itu 24. Sekarang kita punya 27 dikurang 24. 7 kita kurang sama 4 itu 3. 2 dikurang 2, 0. Cara menulis pecahan campuran, ini adalah hasil. Dan ini adalah sisa. Yang ini adalah pembagi. Cara menulisnya, hasil, sisanya di atas, pembaginya di bawah. Jadi hasil dari 3 dikali dengan 21 per 4 itu adalah 63 per 4. Nah, ini penjelasan Ustazah tentang perkalian bilangan caca dengan perkalian pecahan campuran. Sampai di sini Ustazah rasa kalian sudah paham tentang bilangan caca dikali dengan pecahan campuran. Selanjutnya Ustazah akan menjelaskan tentang materi perkalian bilangan perkalian pecahan campuran dikali dengan pecahan campuran ya. Kalau ini kan bilangan caca dengan pecahan campuran. Selanjutnya kita pecahan campuran dikali dengan pecahan campuran ya. Nah, anak-anak sekalian, selanjutnya Ustazah akan menjelaskan tentang perkalian dua pecahan campuran atau perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Di sini Ustazah ada contoh soal 1, 2 per 5 dikali dengan 2, 3 per 8. Di sini sama-sama kita lihat, ini adalah pecahan campuran dan ini juga adalah pecahan campuran. Cara perkaliannya adalah yang kita lakukan pertama itu mengubah pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Nih, caranya yang pertama 1 dikali dengan 5, 1 kali 5 ditambah dengan 2. Pernya per 5 dikali dengan 2 dikali 8 ditambah 3 per 8. Yang ini bisa langsung kita jumlahkan. 1 dikali 5 ditambah 2 itu 7. 7 per 5 dikali 2 dikali 8 16. 16 tambah 3 19 per 8. Ketika bentuknya sudah sama-sama berubah menjadi pecahan biasa, sekarang boleh kita langsung kaliin. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Jadi kita punya 7 dikali dengan 19. Biar lebih mudah, 7 dikali 19 kalian ambil dengan cara susun ke bawah. 19 dikali 7. 7 dikali dengan 9 itu 63. 63, 3-nya taruh, 6-nya simpan. 1 kali 7, 7 ditambah dengan 3, 13. Jadi kita punya 133 per 5 dikali 8, 40. Kalau sudah dapat seperti ini, kita ubah pecahan biasa ini menjadi pecahan campuran. Caranya 130 dibagi dengan 40 atau pembilang dibagi dengan penyebut. 133 dibagi dengan 40. 1 dibagi 40 nggak bisa. 13 kita ambil lagi. 13 dibagi 40 juga nggak bisa. Berarti 133 dibagi dengan 40. Caranya 40 dikali berapa yang hasilnya 133. 40 dikali dengan 3. 3 dikali 40 itu 120. Sekarang tinggal kita kurangin.
3 dikurang 0 itu 3, 3 dikurang 2 itu 1. Ini namanya sisa, ya. Jadi cara menulis pecahan campuran, hasil di depan, pembagi tetap di bawah, sisanya di atas. Jadi ini hasil, ini namanya pembagi, dan ini namanya sisa. Nah, sampai di sini dulu penjelasan dari Ustazah. Kalau ada yang belum jelas dan mau ditanya, boleh nanti kontak langsung ke nomor HP Ustazah. Untuk soal latihan nanti Ustazah kirim ke Ustazah Win. Demikian materi hari ini. Ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak.